Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading, jadi tunggu apalagi daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video, sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Trader SWSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SWSD di tanggal 21 Juni 2023 di hari Rabu, yang dimana di zona salah satu ini berjalan dengan baik ya dan mengalami penurunan cukup signifikan mencapai 1929 ya, dan ini penurunannya cukup signifikan yang dimana juga diakibatkan adanya sentimen pasar yang masuk malam ya. Dan saat ini saya akan updatekan kembali untuk zona sell dan zona buy, yang dimana di zona buy ini dua zona buy kita ini dijebol ya dengan pergerakan impulsif bearish ya, dia terjadi penurunan cukup signifikan. Dan untuk hari ini saya akan updatekan ya untuk semuanya, ini saya akan hapus. Jadi untuk hari ini saya akan buatkan kembali untuk update dari analisa yang saya akan buatkan buat teman-teman semuanya ya. Jadi di sini saya akan lihat dulu di time frame daily. Ini kita lihat pergerakan dari time frame daily ini masih berada pada titik strong support ya, dan juga berada titik resisten yang sudah di breakout. Jadi ini berada pada area RBS ya untuk di time frame daily-nya. Saat ini berada pada titik RBS. Jadi sekarang kita akan buatkan untuk zona buy dan zona sell yang akan kita pantau di hari ini ya. Jadi untuk sementara di sini saya akan hapus. Jadi untuk sementara zona buy yang akan saya pantau hari ini adalah di area ini, di titik strong support daily-nya ya. Akan menjadi zona buy 1 dan maksimal zona buy satunya itu di area di sini di 1925 ya. Jadi untuk sementara di sini akan kita pantau ya, dan selama harga masih belum mampu untuk break di bawah dari 1925 ini, maka masih memiliki potensi untuk melakukan kenaikan dengan target terjauh di area core yang sudah di breakout dan juga di area resisten dari penurunannya ini ya di ini. Ini akan menjadi potensi kenaikan jika memang harga akan mengalami kenaikan cukup signifikan di hari ini ya. Dan untuk zona buy 2 akan tempatkan di area ini untuk zona buy 1 di. Jadi untuk zona buy 2 saya akan tempatkan di area ini 1926 di 1929 ya. Jadi untuk zona buy 3 saya akan tempatkan di sini. Ini saya tandain dulu. Sorry, untuk zona buy 2 nya saya akan ambil di 1926 dan juga di 1922 ya. Oke, ini akan kita pantau di hari ini.
sebagai zona buy 2-nya kita untuk buy ketiga di area ini. Oke, zona buy 3 ini berada pada titik support ya, titik support dari harga sebelumnya yang menjadi base di harga sebelumnya. Jadi untuk saat ini kita akan pantau seperti apa pergerakan akan terjadi, dan di zona buy 2 ini berada pada titik strong support daily-nya ya. Jadi akan dipantau dan diperhatikan untuk harga yang akan terjadi di area itu ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke time frame 1 jam untuk memasukkan angka yang akan kita perhatikan hari ini ya. Jadi zona buy 1 kita tempatkan di 19.32 dan 19.29 ya untuk zona buy satunya. Dan sekarang kita akan masuk ke zona buy 2 di harga 19.26 sampai 19.22. Ini merupakan strong support ya, area strong support. Jadi untuk buy 3 ini berada pada ini di zona buy 2 berada pada titik strong support daily-nya ya, dan untuk zona buy 1 di zona buy 2 ini merupakan strong support dan juga area RBS ya, resistance sudah di breakout di harga sebelumnya pada time frame daily. Dan untuk zona buy 3 ini berada pada titik support base yang sudah terbentuk di harga sebelumnya di beberapa bulan yang lalu ya, dan saat ini belum sempat diuji, dan kemungkinan besar akan terjadi pengujian untuk di area itu ya. Untuk zona buy 3 berada di harga 19.14 sampai 19.10 ya. Jadi ini akan kita pantau untuk hari ini, dan untuk zona sell-nya kita ukur dulu garis Fibonacci retracement. Untuk zona sell pertama nanti saya akan ambil di area ini, untuk zona sell kedua di titik 19.46 atau di 61,8% ya. Untuk zona sell pertama saya akan ambil ini, zona sell kedua. Ini untuk zona sell kedua ya, dan zona sell ketiga saya akan tempatkan di sini. Oke, sekarang kita akan masuk angkanya. Untuk zona sell 1 berada pada area 19.40 dan 19.42. Kenapa saya ambil di sini? Ini merupakan titik tengah dari imbalance ya. Jadi berada pada titik imbalance. Jadi sekarang untuk zona sell kedua ini berada pada titik support yang sudah di breakout ya, dan dimana berpotensi menjadi resisten ketika dia di retest dan memberikan perlawanannya di harga 19.46 dan 19.48. Untuk zona sell ketiga ini berada pada titik resisten yaitu di 19.56 dan 19.54 ya. Oke, ini akan kita perhatikan di hari ini untuk zona sell yang akan kita perhatikan dan zona buy-nya ya. Jadi silakan dipantau ya untuk hari ini, dan kemungkinan besar akan terjadi short test di sini ketika memang harga tidak akan mampu break di situ ya. Di area ini akan menjadi potensi base-nya. Silakan diperhatikan untuk zona sell dan zona buy satunya. Dan ketika ini di breakout maka akan berpotensi ke zona sell kedua, dan kemudian untuk skenario nya ketika dia break di atas dari zona sell 1 maka akan seperti ini ya untuk skenario nya.
melanjutkan kenaikan dengan syarat dia harus mencari titik retracement dulu untuk melanjutkan kenaikan menguji di zona sell ketiga ya. Namun apabila dia break di bawah dari zona B1 maka akan berpotensi ke zona B2. Ya, jadi nanti kita akan lihat seperti apa yang akan terjadi pada pergerakan hari ini di hari Rabu ya, tanggal 21 Juni 2023. Jadi buat teman-teman semuanya, eee, silakan diperhatikan dan dipantau untuk pergerakan hari ini dan jangan lupa jaga money manajemen kalian dengan baik. Dan buat teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, kalian bisa bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya, untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari update analisa yang akan saya buatkan buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar kalian di kolom komentar ya, untuk memberikan masukan atau saran buat saya. Dan mungkin untuk pandangan analisa saya pada SLSD seperti ini yang bisa sampaikan. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar untuk melihat perkembangan analisa yang sudah saya buatkan kemarin juga ya. Di indeks dolar masih tertahan ya, dia tertahan di area yang saya sempat buatkan kemarin di harga 102,64 sampai 102,73 dan harga memberikan perlawanan. Jadi untuk hari ini yang akan kita perhatikan adalah eh, hapus dulu. Yang harus kita perhatikan untuk hari ini adalah di area ini. Oke, ketika harga tidak mampu break di atas dari di bawah dari harga 2,50 sampai 102,44 maka dia akan berpotensi untuk kembali melakukan kenaikan menguji di sini atau dia akan break di atas di sini juga untuk menguji area 102,95 sampai 103 ya. Di potensinya dia akan ke sana. Namun apabila harga mampu break di bawah dari 102,50 dan 102,44 maka dia akan melakukan penurunan menguji area di 102,34 sampai 102,24 ya. Jadi targetnya di sana dan apabila di breakout juga. Nah, ini merupakan area di mana bisa dijadikan sebagai support dan juga area demand ya. Dan apabila di breakout maka akan berpotensi untuk menguji supportnya di harga 102 sampai dengan 101,98 ya. Jadi targetnya di sana ketika dia mampu break di dua zona ini, dia akan melakukan penurunan yang cukup signifikan. Nah, di sini kita lihat ada penolakan yang cukup bagus di area support yang sudah di breakout dan saat ini menjadi resisten ya, dengan rejection yang cukup baik, melakukan penurunan dan saat ini berada di atas dari exponential moving average 50. Jadi ketika dia mampu break di bawah dari sini maka akan terjadi penurunan kembali ya. Jadi silakan kita perhatikan untuk hari ini seperti apa perkembangan yang akan terjadi pada indeks dolar, kan ini berpengaruh terhadap pergerakan dari SHSD sendiri. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.